Salam Bung, salam sehat, bahagia, sejahtera buat kita semuanya. Begini, dalam kesibukan kita di dunia politik akhir-akhir ini, kita menemukan 5 tokoh bakal calon wapres yang paling dijagokan. Dari 5 itu kita susun nomor 1 Erick Thohir dengan catatan prestasi yang mungkin bisa dianggap keren sebagai Menteri BUMN. Nomor 1 prestasi itu nampak pada apa yang dia lakukan. Dia telah menurunkan harga BBM non-subsidi. Nomor 2, dia menjadi ketua pelaksana komite penanganan COVID-19 yang berhasil memastikan ketersediaan suplai vaksin. Dan nomor 3, komitmen pemberantasan korupsi sebagai program champion milik pemerintah dalam urusan penanganan kasus yang merugikan negara, merugikan dalam jumlah besar, seperti kasus Jiwasraya, kasus besar, Asabri, kasus besar, dan Garuda Indonesia, juga kasus besar. Nomor 4, peta dukungan yang dimiliki oleh Erick Thohir menyebar agak rata di 5 provinsi di Pulau Jawa ini. Apalagi kabarnya dia juga didukung oleh Nahdlatul Ulama. Jadi prestasi demi prestasi dan meluasnya dukungan. Ini nomor 2. Kita masuk ke nomor 2, Ridwan Kamil. Beliau Gubernur Jawa Barat, arsitek beken, dan orang yang bisa dianggap good looking. Dan nomor 2, Ridwan Kamil itu masuk Partai Golkar, di mana ketua umumnya Airlangga juga diberitakan ingin menjadi calon wapres. Dan ini persoalan bagaimana Ridwan Kamil bisa menyelesaikan potensi konflik internal di Golkar. Ini persoalan yang tidak terlalu mudah, Bung. Barangkali bahkan memang tidak mudah. Dan nomor 3, Ridwan Kamil sendiri masih disibukkan oleh urusan yang bisa disebut problematik tentang pembangunan masjid dengan biaya APBD sebesar 1 triliun. Ini menjadi kritik yang belum bisa dipecahkan dengan sesuatu langkah politik yang meyakinkan. Nah, Ridwan Kamil. Nomor 3, Khofifah Indar Parawansa. Beliau orang kuat di Jawa Timur, orang kuat, satu-satunya kandidat wapres perempuan. Posisi keperempuan ini penting. Apalagi beliau juga ketua Muslimat NU yang sangat berpengaruh. Nomor 2, Bung, catatan nomor 2. Tapi orang bertanya tentang urusannya dengan KPK yang menyelidiki suatu kasus dan sampai hari ini belum jelas. Belum jelas bagaimana kasus itu, apa ada tindak yang namanya tindakan penyimpangan keuangan negara atau bukan, ini belum jelas. Tapi ini bisa bukan apa-apa. Ini bisa bukan apa-apa. Tidak menjadi permasalahan. Bisa, tapi bisa juga ada potensi yang mengganggu langkah beliau. Jadi antara yang bukan apa-apa dan yang kemungkinan bisa menjadi
langkah menjadi langkah yang mengganggu beliau. Nomor 3 itu sebaran dukungan Ibu Khofifah itu tampaknya masih terbatas di wilayah Jawa Timur. Memang kuat dan dengan dukungan terbatas di wilayah Jawa Timur. Nomor 4 itu ada namanya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, kita tahu beliau menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diangkat oleh Presiden Jokowi. Dan yang nomor 2 dari beliau berasal dari Partai Golkar yang sudah punya sebuah nama, Prabowo ketuanya sebagai calon partai. Ini bisa menjadi potensi yang menghalangi langkahnya karena adanya Pak Prabowo itu. Dan nomor 3, dalam pemilu tahun 2019, Sandi pernah menjadi cawapres Pak Prabowo, dan itu calon yang kalah. Dan sekarang yang kelima. Yang kelima, ini tokoh terakhir. Namanya AHY. Ya jelas dia politikus muda dan ketua partai. Nomor 2, kita punya catatan, jelas dia bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, pun bukan menteri. Dia tokoh yang masih baru, masih kunyur-kunyur, masih hijau, dan murni. Satu-satunya pengalaman politiknya, dia pernah kalah. Dia pernah kalah dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Dia kalah dalam langkah pertama. Nomor 3, pandangan dunia politiknya masih terasa, sangat terasa di bawah bayang-bayang ayahnya. Apakah artinya? Ya, dia tampak tidak mandiri, belum mandiri. Dan begitu Bung, dalam peta kelima tokoh ini, ya jelaslah bagi kita bahwa Erick Thohir itu merupakan bakal calon wapres paling menonjol. Paling menonjol dengan berbagai prestasi tadi dan paling kuat dukungan politiknya. Paling kuat dukungan politiknya. Apalagi dia konon juga didukung oleh NU. Begitu, Bung, peta 5 tokoh kita. Peta 5 tokoh kita terpapar dengan baik. Anda bisa menentukan, Anda bisa mengambil kesimpulan. Tapi kesimpulan kita agaknya jelas. Erick, tokoh paling keren. Erick paling kuat, tampak punya prestasi meyakinkan, dan didukung oleh kekuatan pendukung yang begitu luas. Apalagi konon kabarnya NU juga memberi dia dukungan. NU memberi dukungan. Begitu kira-kira keseluruhannya, Bung. Terima kasih Anda menyempatkan diri mendengarkan dengan seksama. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali, Bung. Terima kasih.